Yang saya tanyakan pertama yaitu tentang bibit yang bagus untuk perkebunan karet. Ya, bibit-bibit itu ada bermacam-macam jenis ya. Satu ada yang namanya PB260. Nah, ini produksinya lumayan juga. Ada yang KT dari Sumbawa, ada yang Pambres. Nah, itu. Jadi di sini produksi itu produk jenis bibit karet ini bermacam-macam. Ada yang bibit lokal. Tapi yang saya tanam ini keturunan dari PB. Nah, keturunan dari karet PB. Jadi hasil itu ya dikatakan kurang memuaskan juga. Yang banyak yang kurang-kurang. Nah, itu. Waktu penyadapan yang bagus untuk bibit karet yang ditanam ini mulai usia berapa? Gitu. Yang mulai kita tanam bibit kira-kira yang kita sadap mulai 5 tahun, berukuran diameter 50 cm. Itu sudah bisa dibuka, dipotong untuk permulaan. Sebelum diproduksi minimal 1 tahun ini harus dipangkas dulu dari bawah, sistem sunat. Baru kira-kira 1 tahun maupun 5 bulan dilanjutkan supaya getah itu normal. Itu hama yang sangat berbahaya bagi karet dalam produksi. Ya, terutama hama itu dari akar jamur putih. Ya, ini yang rawan dikatakan untuk tanaman karet ini dikatakan jamur ya. Itu yang paling rawan. Jadi satu batang kena nanti bisa menjalar ke kanan kirinya. Ini kalau tidak diatasi dengan trichodharma, itu kan satu contoh. Trichodharma ini merupakan cairan. Ada yang sudah dipublikasi, dikembangkan dari beras. Ini tiap pokok dikasih trichodharma untuk menanggulangi pencegahan jamur putih untuk tanaman karet. Nah, itu. Dan dua dikatakan ada yang dikatakan penyakit ini dari penyakit batang. Nah, ya, terutama pelan sudah dipotong, akhir-akhirnya busuk diserang jamur. Nah, ini jamur yang di area atas itu bisa diatasi pakai ini fungisida atau antrakol. Fungisida berapa jenis antrakol maupun dedin 45 itu bisa disemprotkan. Tapi kalau yang jamur bawah putih itu tadi, jamur putih ini tidak bisa pakai trichodharma, harus pakai trichodharma. Misalnya kalau mau nanam karet, dari segi tanahnya berpengaruh atau tidak? Ya, kalau bisa tanah itu tanah yang dataran tinggi, tidak kena banjir, tidak kena humus, terutama di situ. Tata cara penanaman kalau bisa diutamakan. Jarak tanam itu berbeda-beda, ada yang ukuran 35, ada yang 56, ada yang 36. Di situ. Tapi tata cara menanam kalau bisa diutamakan, di lubang dulu dikasih dikasih pupuk dengan trichodharma. Itu diutamakan supaya tidak ada serangan jamur di bawah tanah. Nah, itu untuk tanaman karet. Kalau perawatan yang lain dalam karet, misalnya untuk meningkatkan produksi karet? Untuk meningkatkan produksi karet terutama harus dipupuk. Pupuk ini terutama pupuk NPK yang sudah instan kan, sudah tercampur. Itu ada yang pupuk namanya pupuk majemuk, ada juga untuk meningkatkan produksi itu. Kalau menggunakan pupuk selain pupuk NPK, misalnya pupuk kompos, pupuk kompos harus pupuk organik. Ya, yang organik itu, karena organik ini bisa tahan lama kan itu. Apakah dalam faktor cuaca bisa berpengaruh juga dalam produksi karet? Bisa juga. Musim cuaca satu contoh,
pada suatu saat musim ada hujan, ada panas, asalkan tidak hujan terus. Kalau hujan terus terutama pengaruhnya besar, pengaruh di ini di plant ya, ada potongan itu diserang jamur. Tapi kalau musim panas tidak ada serangan jamur, disitulah faktornya. Selain karet, potensi pertanian yang ada di Desa Manggis ini apa saja Pak Ded, yang bisa dikembangkan lagi? Bisa juga sebetulnya di Muara Bungo ini, di Desa Manggis tergantung kemauan orangnya. Semua itu usahaku jangan selalu pantang merah. Satu contoh, penanaman di hortikultura, jangan di tanaman keras juga kan itu. Kalau tanaman keras terutama sawit dengan karet. Selain itu tanaman buah-buahan bisa juga, seperti durian, seperti rambutan, apalagi seperti mentoa, itu bagus juga. Karena mentoa ini ibaratnya harganya bisa menggeliarkan seseorang kan, baru trennya kan itu. Nilai ekonominya lebih tinggi. Ya, terutama daya saing belum ada di daerah Muara Bungo ini. Berarti kalau mentoa itu dikembangkan lagi di Muara Bungo ini sangat berpotensi. Ya sebetulnya bagus, 1 tahun 2 kali produksinya. Sekarang untuk pasaran biasa saja sampai 30 itu. 30.000 per kilogram. Kalau dibandingkan dengan duku, jarak nunggu nanam, masa tanam 15 tahun. Satu contoh itu perbandingan duku dengan mentoa. Ini untuk jangka pendek kira-kira sekitar 10 tahun saja itu sudah bisa dimanfaatkan. Kalau mentoa harganya bisa membantu perekonomian setahun 2 kali bisa. Berarti mentoa itu kalau dibudidayakan sangat potensi. Ya sangat potensi untuk membantu ekonomi sebetulnya, karena ini tanaman keras, cuma ditanam, pemupuknya seperlunya saja, perawatannya mudah. Tapi di dalam situ ada hama, ada kelebihan, ada kekurangan. Hamanya di binatang tupai dengan kelelawar, apalagi cuaca hujan panas ini mudah pecah buahnya. Sama juga duku mudah macam itu, hujan panas ya pecah. Itu makanya minta yang normal kan, sedang tidak banyak hujan ya tidak wayah pembuahan, wayah masak, kalau bisa itu cuaca terang, tidak ada hujan itu bagus. Terima kasih Pak Di atas infonya atau dari tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu pekerja Pak Di ataupun waktu istirahat Pak Di. Sama-sama, kita lebih kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Di.